teman-teman ya. Jadi pertama kali biasa saya suka cerita ke orang selalu dari yang namanya segitiga. Teman-teman udah pasti hafal segitiga ini, wajib selalu diceritakan. Kita nggak usah pakai Pak Ali lagi. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini adalah askes, ya kan? Gambar dulu. Terus di sini adalah asuransi kritis. Tulis dulu semuanya sampai selesai. Di sini baru jiwa, asuransi jiwa ya. Oke, nah seperti itu. Nah, terus saya ceritakan yang namanya asuransi kesehatan itu intinya adalah kita beli dari hari ini, kita pakai terus dan terus mengcover kita sampai usia kita 99 tahun. Tidak ada yang namanya asuransi kesehatan bayar 10 tahun. Tidak ada. Semua selama kita pakai, kita bayar terus seumur hidup kita. Kalau mau pakai sampai umur 75, ya udah bayar sampai umur 75. Jadi kan seperti itu. Nah, Prudential itu punya produk asuransi kesehatan yang sudah sesuai tagihan. Teman-teman bisa pilih limitnya itu dari 12 miliar. 12 ini ya sebenarnya, 12 sampai 70 miliar. Tinggal pilih plannya mau yang seperti apa. Nah, ini limit yang diberikan. Kalau asuransi kesehatan pembukaannya seperti ini aja. Ngomongnya sesimpel ini. Nanti kalau memang dia ternyata belum punya asuransi kesehatan, ya udah kita tanya. Dari nomor 1, Ibu udah punya belum? Belum. Oke, udah tahu kenapa belum punya? Biasanya saya suka nanya, kenapa? Masih ada dari kantor misalnya dia bilang gitu. Oke, dari kantor coveragenya sesuai tagihan nggak? Ada nggak sampai segini kira-kira? Kayaknya nggak tahu deh ya, pasti ya. Biasa orang ngomong gitu nggak tahu. Ada nggak teman-teman kantor yang pernah klaim asuransi dibayar full nggak? Oh iya ada sih waktu itu, misal dia bilang oh iya ada sih waktu itu sakitnya cuma sakit DBD dibayar full. Ada yang sakit lebih parah nggak? Misalkan kanker atau sakit jantung, ada nggak? Nggak ada, misal dia bilang oh nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, Ibu. Yang saya boleh kasih informasi sedikit ya, yang namanya asuransi kantor itu adalah sebuah cost dari perusahaan diberikan ke karyawan, dan itu adalah sebuah fasilitas. Yang namanya kantor pasti memberikan fasilitas ke karyawan. Nah, mungkin nggak kantor memberikan fasilitas ke karyawan sesuai tagihan? Bisa iya, bisa enggak, tergantung jabatannya, betul ya? Oke, kalau misalkan boleh tahu, Ibu hari ini jabatannya di kantor sebagai apa kalau boleh tahu? Kita harus gali dulu teman-teman. Kalau nggak digali nanti kita salah masuk, ya ngasihnya salah, nggak tepat. Oh saya staff biasa misalnya, oh saya sales assistant manager. Oke, asisten manajer sama manajer manfaatnya sama nggak Bu? Kayaknya manajer saya lebih besar deh. Nah, di situ kita sudah tahu berarti manfaat dia mungkin lebih kecil dan sudah pasti tidak sesuai tagihan. Kita bisa bilang, Bu, Ibu tahu nggak kalau namanya asuransi kantor itu memang cuma dipakai pada saat kerja, ya. Nah, Bu, saya ada Bu, salah satu nasabah saya waktu itu dia belum beli asuransi kantor. Dia pas kerja, dia sehat. Pas dia stop kerja, sebulan dia stop kerja, nggak sebulan loh, 3 hari atau 5 hari, itu dia kena tipes, bener-bener kena tipes pada saat dia sudah berhenti kerja di 5 hari itu, dimana 5 hari kemudian dia masuk ke kerja baru. Ya akhirnya yang terjadi dia harus bayar sendiri. Nah kalau misalkan hal itu, kira-kira Ibu bisa kira-kira bisa Ibu atur nggak Bu keadaan itu? Kan jawabannya udah pasti nggak bisa. Teman-teman kalau perhatikan apa yang saya katakan, saya bertanya, saya nggak ngomong, saya bertanya. Semakin banyak bertanya, dia semakin menjawab, otak dia semakin mikir. Tapi kalau kita semakin nanya, ngomong, dia nggak mikir. Ya teman-teman mesti bertanya. Dari situ pasti akan ada hasilnya. Teman-teman bisa closing. Ya, oke. Ini asuransi kesehatan. Nah, kalau asuransi kritis, di sini kan kita ada teman-teman. Pro Critical Amanah kan, produknya, ya kan? Nah, Pro Critical Amanah itu saat ini saya suka karena saya juga jual PCB di sini mungkin sedikit ya, yang PCB ya. Nah, saya masuk dari PCB itu biasanya saya masuk dari 5 kondisi. Boleh ya? Saya mulai dari PCB ya, teman-teman ya. Nah, saya bilang gini, yang namanya asuransi kritis itu adalah ini. Lingkaran. Oh. Lingkaran.
Gitu. Oh, keren banget ya. Besok beli satu kayak gini ya. Ya. Jadi kalau asuransi kritis, saya ngomong dulu ke dia. Orang suka nanya, apa sih bedanya Bu asuransi kesehatan sama asuransi kritis? Emang sakit kritis nggak dibayar di asuransi kesehatan? Ada ya yang nanya gitu? Yeah. Ada. Nah, kalau dia nanya gitu, saya gambar. Saya nyambungin dulu nih pengertian dia. Contoh nih, kenapa warnanya muda? Ganti dulu. Ini ya. Contoh ada seorang bapak ya, dia punya asuransi kesehatan. Dia pergi, dia sakit nih, misalkan DBD. Dia sakit DBD, dia pergilah ke rumah sakit. Nah, pada saat sudah sampai rumah sakit tanya, "Bapak pakai asuransi atau pribadi?" Dia bilang pakai asuransi. Rumah sakit langsung laporlah ke Prudential. Saya nggak tulis asuransi, tapi ketika tulisnya langsung Pro. Ya kan? Rumah sakit langsung lapor ke Prudential. Akhirnya karena dia sudah pakai asuransi dan asuransinya lapor ke Prudential jaminkan untuk biaya rumah sakitnya, total misalkan 30 juta, itu dibayarkan semuanya sesuai tagihan. Aman, ya. Ini DBD contohnya. Nah, sekarang contohnya bagaimana kalau dia sakitnya adalah sakit yang lain. Ya kan? Sakit yang lain itu adalah sakit misalkan jantung. Dia pergi balik lagi ke sini. Dia pergi ke rumah sakit, dia sakitnya jantung. Ternyata dokter bilang, "Bapak siapkan uang 300 juta sampai 500 juta." Oke ya, pasang ring ya, contoh ya, berapa 2 mungkin ya. Nah, pasang ring ke rumah sakit. Dia lapor ke rumah sakit akan tanya lagi, "Pak, pakai asuransi atau pribadi?" Asuransi. Baik Pak, saya laporkan ke Prudential. Akhirnya di asuransi jaminkan biaya berobatnya sesuai dengan angka ini, sesuai tagihan. Terus bedanya apa? Asuransi kesehatan sama asuransi kritis. Kan tadi jantung juga dibayar sama Prudential. Bedanya adalah pada saat terjadi sakit kritis atau kondisi kritis, itu ada sejumlah uang yang Prudential kirim ke nasabah. Ini berupa uang tunai, dan uang ini masuklah ke rekening si nasabah. Uang itu untuk apa? Untuk digunakan buat segala hal. Namanya orang sakit, bisa nggak sih langsung bekerja? Kalau misalkan dia cuma pasang ring atau angioplasti, mungkin istirahat sebentar bisa. Tapi kalau dapat uang lagi dari asuransi, uangnya bermanfaat nggak? Pasti bermanfaat, ya kan? Uangnya bisa digunakan untuk segala hal, untuk pergi ke luar negeri, berobat, cari dokter second opinion atau apapun. Jadi ini teman-teman yang saya gambarkan ke nasabah untuk membuat dia mengerti kalau orang itu butuh asuransi sakit kritis. Kalau masih nggak ngerti juga, ya udah saya ulang-ulang aja gambar ini sampai dia ngerti dengan tambahan-tambahan yang lain, ya. Kira-kira teman-teman sampai sini dapat paham ya? Oke ya. Nah, terus untuk produknya sendiri, bagaimana saya masuknya? Ini saya hapus ya. Next aja. Tambah ini. Tambah. Keren. Tambah, ya kan? Segitiga saya hilang. Segitiga saya hilang. Oke, berarti ceritanya gimana? Biasanya saya mulai yang namanya kondisi sakit kritis itu, ya. Yang namanya asuransi kritis itu, dia itu mencakup, ini ada di produk PCA juga ya. Nah, yang pertama sakitnya, sakit kritis. Kritis. Saya tulisnya kritis aja ya. Maksudnya ini asuransi. Oke, kritis. Pada saat kondisi kritis itu dibayar 100%. Ini saya mulai dari sisi ya teman-teman, nanti saya baru turun ke bawah. Terus pada saat kondisi, teman-teman tahu nggak bedanya kondisi dan sakit kritis? Di produk kita dua-duanya ada loh. Kondisi kritis itu bukan sakit kritis. Kondisi kritis itu kelumpuhan, kebutaan, kesulitan berpindah tempat, kehilangan pendengaran, luka bakar. Itu penyakit kritis bukan? Bukan, tapi kondisi. Tapi Prudential bayar. Dan itu yang disebutkan di luar negeri disablement insurance. Bukan accident insurance, tapi disablement. Disablement berarti kayak ya seperti itu ya. Nah, kita punya asuransi seperti itu di produk-produk kita di 61 jenis penyakit. Nomor 3 saya tambahin angioplasti. Angioplasti ini hanya seperti balloning ya kan? Angioplasti. Kemarin nasabah saya angioplasti 2 jalur 123 juta. Angioplasti.
di Penang, bukan, di Kuala Lumpur. Angioplasti dibayar 10%. Oke. Ya, ini masih PCD ya teman-teman. Yang keempat, meninggal akibat kecelakaan. Ya, dibayar 300%, ya kan? Nah, terus kondisi sehat, hidup atau sehat. Biasanya saya bikinnya bukan hidup sih, saya bikinnya sehat. Sehat. Lama-lama jago juga nih ya saya. Sehat sampai dengan 88 tahun, ya. Itu dibayar 100%. Nah, pada saat saya ngomong seperti ini, saya bilang sama dia, coba ibu cari atau bapak cari dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Disebutin ya poinnya ya, jangan poin 1 sampai 5. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Kondisi apa yang tidak dibayarkan oleh Prudential? Itu yang saya tanya. Terus dia pasti jawab, gak ada. Semua dibayar, mau kritis, mau kondisi kritis, angioplasti, meninggal, sehat pun dibayar. Jadi oke dong, bagus kan? Ya, oke. Nah, terus misalkan nih saya ketemu ujungnya premi, ya, preminya dia bilang mahal kan, di sini lumayan tinggi ya preminya. Oke, boleh nggak Pak kalau Bapak, misalkan nih negonya pada saat itu begitu ya? Ini ada beberapa ya. Oke, boleh nggak kalau misalkan Bapak berhalangan dengan budget, ya, boleh nggak kita fokusnya hanya 2 ini aja? Berarti produknya adalah PCA, ya, simpelnya seperti itu. Nah, ini biasanya untuk pembukaannya seperti ini. Kalau dia bilang, oh iya preminya kemahalan nih, oke, saya fokusnya ke sini. Tapi kalau PCA-nya sendiri langsung masuk ke PCA, itu saya ngomongnya udah beda lagi macam-macam ya. Beda lagi. Jadi saya ngomongnya gimana? Jadi saya tetap pakai gambar orang-orangan yang tadi, ya. Kalau telepon saya by phone, saya cuma tanya. Oke, kalau kayak gini gimana, kayak gini apa sih Ci bedanya Ci? Oh bedanya itu berupa uang. Nah kalau kritis itu terima uang. Oke. Terus pernah nggak kepikiran orang itu bisa sakit dari tahap 0? Ada loh orang bisa sakit dari tahap 0. Tahap 0 tuh kayak gimana? Tahap 0 itu kalau kanker dia namanya karsinoma in situ. Di situ-situ aja, nggak kemana-mana, nggak nyebar gitu. Biasanya saya bawa tuh tabel PCA, yang tahap awal dan tahap tengah itu kan udah keluar 25%. Saya kasih stabilo. Kalau misalkan saya mesti kirim ke nasabah lewat WA, pada saat PDF-nya di handphone, saya kasih stabilo dulu yang awal dan tengah, baru saya kirim. Jadi pada saat dia baca, dia juga nggak repot lihat tulisan kecil-kecil itu, dia tinggal perhatiin yang kuning-kuning aja, gitu. Jadi saya bilang tahap 0, emang tahap 0 kayak gimana? Seperti yang tadi saya sebutin. Oh gitu, iya. Bayangin ya, kita hidup tuh kita nggak pernah tahu. Tapi ya ada namanya, contoh nasabah saya usianya hari ini 50. Ini asuransi mengcover kita sampai usia 120 loh, ya. Untuk kritisnya di cover sampai 85, betul ya teman-teman ya. Nah, di sini dibagi 3 tahap, 1, 2, 3. Oke, tahap 0, tahap tengah, middle, ya kan? Ini tahap akhir. Bagian ini sampai ini itu kalau terjadi 25% cair plus bebas premi. Nah, nasabah tuh seneng nih yang namanya bebas premi ya. Di sini pasti banyak nih yang jago-jago jualan putusan, saya bebas premi kayak gini ya. Bebas premi. Ya. Oke, jadi M. Oke, nah. Jadi kalau kejadian di sini udah pasti cair 25% dan bebas premi. Gitu. Nah, seringkali kita nggak sadar tahap 0 ini. Tahap 0 ini kita nggak sadar. Tapi sebenarnya udah ada gejalanya. Bisa kerja nggak? Masih bisa kerja nggak? Masih bisa, tapi uang sudah cair. Kalau misalkan sebesar 1 miliar dari ujung ke ujung, itu di sini sudah cair 250 juta, betul ya teman-teman ya? Iya. Oke. Nah, seperti itu. Terus nanti selanjutnya nggak usah bayar lagi, nggak usah. Nanti dia covernya sampai sini, iya. Dan ini adalah asuransi Prudential terlengkap dari tahap awal, tahap tengah, sampai tahap akhir. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan ke nasabah. Jadi nasabah saya sekarang banyak yang sudah punya PCB, saya balik lagi ke mereka untuk masuk ke PCA-nya.
seperti itu. Ya, kira-kira mungkin teman-teman yang sudah punya, terima kasih.